sesuluh, atau dalam istilah Jawa saya pernah dengar kata suluk, dan dalam bahasa keseharian Bali ada juga kata seluk. Dari tiga kata ini saya mendapat semacam rasa makna yang sama, yaitu sebuah esensi mengenai pencarian, mencari semakin dalam, ke poin yang lebih dalam lagi, sehingga menemui satu kejernihan yang menjadi cerminan untuk kita, menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan kita ini. Dan Master of Puppet atau biasa dikenal dengan dalang adalah salah satu institusi tradisional dan spiritual yang dimiliki Nusantara, yang memiliki kebijakan seperti kebijakan-kebijakan yang baru saja saya katakan. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Mirip subuh liu tau Jadi ada nanda di sampi nama. Lepas ada di jelemur kewa gati jelemur tu kenahnya liu gati lah 1.000 lagi 10.000 berabang 10.000 lagi 100.000 sing telat-telat kena jeleman. Belum sulit nih. Ada tanahnya beli motor. Mare ada motornya sebelum mau beli cuma nyuling. Tuh dia nak ngerti kaya kuman. Yang nak tepuk minum di rurungin tu. Nih bu, saya ngerti ban. Bu amun tuh nyemak kain di rumah ini masih sing terima gitu. Aji ulih kalau Aji dari petani, apa dia kelangka yang jadi itu? Hei, bangun bos, bangun. Pecikan sih kepenal polonnya kan. Kadang lagi bang liden cuyut sakit sebanyak ini. Bulan magedi. Kede bagusti asal lemah kalak-kalak dia ke kunan. Ya cuma ngoyang wujud nen. Ning minat jening sing taen nyuluhang raga. Dulu Bapak pernah melakukan kegiatan seni nggak Pak? Tidak pernah. Tapi saya ada niat untuk belajar dalangan. Wayang. Beli, kalau salah kasih tahu jangan diketawain. Anda juga belum tuduh bagus. Dan banyak negenang pajang memanggih nih Ali. Lulus. Lulus sih. Lulus. Beda lagi. Dan hari ini saya sangat senang sekali karena saya ditemani oleh salah satu sahabat, salah satu tokoh di dunia tradisi pewayangan, yaitu Dalang Sembroli. Om Swastiastu. Terima kasih nih udah mengundang kami Kertas Kosong bersama segenap kerendahan hatinya. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini, santai-santai. Dari tadi kita ngobrol banyak sebenarnya, kalau bisa diambil tadi banyak sekali perbincangannya. Mungkin untuk mengawali ini seperti biasa, Beli Jero, kita awali dengan memperkenalkan siapa ini Beli Jero sebenarnya. Kalau teman-teman yang udah nonton filmnya, kemarin saya sempat share di Facebook dan saya sempat juga nonton, itu salah satu film yang bagus sekali menurut saya. Di sana kita bisa cari personal detailnya mengenai Beli Jero Dalang Sembroli ini. Oh ya,
Siapa nama aslinya, Bli? Eh, Kalau boleh. Nama aslinya sih Gusti Made Aryane gitu. Gusti Made Aryane. Dan Dalang Sembroli itu nama panggung lah ya gitu ya. Ya orang banyak yang menyebut gitu. Oke, kalau lihat dari film itu, Bli Jero, hal apa yang Bli Jero ingin sebenarnya sampaikan mengenai biografi Bli Jero selama hidup dan sampai sekarang menjadi seorang dalang? Kalau film Jejak Sang Leluhur itu kan seperti apa ya, perjalanan saya dari hampir 95% lah, film Jejak Sang Leluhur itu adalah kebenaran saya menjalani kehidupan sampai jadi dalang hari ini gitu. Dan tokohnya pun itu hampir 95% adalah tokoh aslinya gitu. Tokoh yang main di Main di film Jejak Sang Leluhur itu adalah pemeran yang asli dalam kehidupan saya. Oh ya, istri. Istri, Bapak juga ya? Aji, bapak Aji ya, termasuk dosen-dosen pembimbing di ISI Denpasar. Oh, dosen-dosen dari terlibat ya. Termasuk sepupu. Itu murni sekali, termasuk Aji Mekel. Jadi kepala desa saya juga itu tahu persis dengan kehidupan saya sehari-hari. Itu sebuah dokumentasi apa ya, diri sendiri gitu. Yang mewakili Bli Jero Dalang Sembroli ini secara faktual di sana ada gitu ya intinya ya. Jadi Ya, teman-teman mungkin bisa gitu. nonton untuk lebih jelasnya lagi. Mungkin apa ya? Saya pengen ke filmnya dulu biar fokus. Di film itu salah satu hal yang membuat ceritanya menjadi dramatis itu adalah ketika orang tuanya Bli Jero itu mengatakan jangan jadi petani gitu. Sedangkan you know what? Ya kan satu hal yang lucu tapi mungkin itu adalah satu hal yang organik yang dialami apa namanya orang tua Bli Jero, karena orang tua Bli Jero udah berapa tahun tuh jadi petani? Dari kecil beliau jadi petani. Nah, cerita sedikit tentang boleh dari Aji atau ayah saya. Kami adalah keluarga petani. Namun petani penggarap gitu. Jadi Tidak punya lahannya tidak ya? punya lahan, Penyakap namanya ya kalau Bali penyakap ya? bahasa Ya, Balinya, ya. bahasa Belelengnya penyakap gitu. Nah, Aji itu dari kecil memang karena dari kakek adalah seorang petani, Aji ikut jejak kakek gitu. Nah, saya ketika tamat SMA itu belum tahu arah kemana. Aji pun juga dengan keterbatasan pemikiran beliau, beliau hanya menginginkan atau cita-cita beliau itu agar lebih baik dari dia sendiri gitu. Anaknya, Ya, anaknya harus lebih baik ya. karena Aji ini kan ndak tamat SD dia gitu. Dia sekolah sampai kelas 5 SD. Mungkin karena faktor berbagai hal lah di zaman beliau kecil nih gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi dasar beliau mendidik Tiang nih agar tidak menjadi petani gitu aja terus gitu. Tetapi tidak diberikan alasan-alasan yang bisa diterima di pikiran saya gitu. Mungkin kalau di lingkungan sosial yang biasa kita lihat kan, di mana bangsa kita tidak begitu menghargai keberadaan petani, maksudnya mungkin itu juga yang dirasakan ketika petani dipandang sebelah mata mungkin, ya kan, kesana kemari bawa pacul terus daki gitu, dia nggak mau lihat anaknya seperti beliau gitu. Ya. Mungkin pertama, dan kedua mungkin ya kerasahan yang organik yang saya katakan adalah mungkin susah mencapai satu kesuksesan menjadi itu gitu loh, karena kita memang negara ini ya sedang sampai sekarang ya, sampai sekarang kita masih bergelut di dunia bagaimana kita mensejahterakan petani dan belum terjawabkan gitulah. Berarti itu sangat beralasan dan membuat saya jadi ini menarik nih untuk diterusin di film ini gitu. Dan akhirnya menentukan diri untuk menjadi dalang. Pertanyaan saya, apakah di dalam benak Bli Jero waktu itu udah ada, atau memang seperti yang dikatakan di film bahwa itu memang murni pantikan dari satu hal yang
bisa dikatakan mistis ya, dari datangnya seorang leluhur itu membisikkan bahwa kamu harus mencari jalanmu kan gitu ya, ada messenger, gimana? Kalau mimpi dari leluhur itu salah satu yang mengarahkan saya untuk ke pedalangan. Tetapi waktu itu juga belum betul-betul berniat menjadi dalang. Jadi Aji itu cuman ngomong selain jadi petani jadi apa aja ya gitu. Nah dari obrolan saudara, sepupu gitu. Nah mungkin dia yang melihat yang dari kecil itu memang sebenarnya tidak, sebenarnya saya itu senang seni gitu. Saya lahir di Banjar Tegal. Di Banjar lingkungan waktu itu memang lingkungan seni. Jadi kawan-kawan itu sampai sekarang juga bergelut di bidang seni. Saya satu angkatan TK dengan Wawan Unyil Banjar Tegal. Unyil drummer ya. Ya, udah itu Gus Eka Sandi Budaya. Gus Eka Sandi Budaya. Ya. Oh. Nah, waktu kecil itu sempat ada lomba tari massal. Saya udah tertarik sebenarnya gitu. Cuman mandeg sampai di sana. Sempat ikut? Sempat. Udah itu sempat juga ikut janger di Banjar Tegal, di Banjar gitu. Udah itu belajarlah gini, bermain gamelan. Nah karena waktu itu tidak ada dorongan dari orang tua. Ayah saya itu pagi buta itu udah jalan dari Banjar Tegal ke sini, ke tempat ini dah. Tempat ini ya? Ya, tempat ini dah. Tanah Garapan ya? Ya, Tanah Garapan ini, dan malam baru pulang gitu. Jadi yang mengasuh saya dan kakak saya waktu itu ibu dan lingkungan gitu. Nah, berarti sama ibu lebih dekatnya sama ya ibu? sama ibu. Jadi Aji hanya ulet di mencari nafkah gitu. Oh gitu. Berarti kalau bisa disimpulkan darah itu ada dong, karena Beli Jero mengatakan bahwa pernah juga terlibat di dunia seni tari atau gamelan. Berarti itu sudah ada membayang-bayangi jiwanya Beli Jero. Hanya rekaman otak waktu kecil gitu. Tapi kalau dilihat di film itu waktu ditanya sama siapa dia, rektor ya? Waktu di film Ya. Jejak Sang Leluhur itu Ya. dia dosen. Dosennya Dosen nanya, ya. kamu punya pengalaman di dunia seni? Beli Jero bilang tidak. Mungkin waktu itu apa perasaannya? Mungkin menurut Beli Jero apa yang sudah dilakukan itu tidak mewakili itu satu hal itu. Itu kerendahan hati tuh maksudnya. Memang itu betul-betul seperti itu. Awalnya gini sebenarnya, dari obrolan saudara-saudara sepupu, dia mengarahkan kayaknya Beli Gosdek tuh, saya dipanggil Gosdek gitu. Beli Gosdek tuh ke arah seni gitu. Karena kesehariannya kadang-kadang di sawah dia bernyanyi gitu. Oke, berarti udah dekat. Ya, dekat lah sama gitu. Itu makanya aku. Nah mulailah tumbuh gitu, tumbuh bahwa sepertinya menarik gitu belajar di seni. Tapi tidak mungkin lah saya ke tari atau ke karawitan gitu. Akhirnya memutuskan untuk masuk pedalangan. Dengan kosong sekali, benar-benar kosong. Makanya di film itu ditanya memang betul-betul, itu memang dialog yang aslinya waktu saya gini. Waktu saya mendaftar ke isi Denpasar, bahkan menjadi seolah-olah bahan bulian di sana. Dari kawan-kawan yang saya satu kelas itu 11 orang. Semua berpengalaman semua. Semua ada sudah jadi dalang, beberapa ada lulusan kokar pedalangan. Ada yang dasarnya tari, ada dasarnya karawitan gitu. Ada dasarnya teater modern. Ada dasarnya petani gitu. Kan bertentangan sekali itu gitu. Tapi petani yang sudah memiliki ini apa namanya, menurut saya ya, kalau ceritanya tadi udah nyanyi sambil bertani gitu. Minimal ada modal suara lah. Kalau makanya senang sekali saya dengar Beli Jero ngomong, bagus suaranya tuh. Gimana caranya dapat suara gitu kalau jadi dalang tuh? Ada teknik tertentu yang diajarin di institusi atau sikat aja suaranya nanti bisa jadi gini? Tekniknya sih ada dari pedalangan, memang dikasih itu teknik-teknik untuk segala ilmu pedalangan lah gitu, termasuk teknik vokal ya.
Cuman yang membuat apa namanya lebih matang itu latihan. Nggak ada dah lagi. Minuman atau apa nggak ada? Minuman itu juga berpengaruh. Makanan dan minuman itu sangat berpengaruh. Nggak ada nggak tradisi-tradisi tertentu yang diracik gitu, lolohan mungkin gitu? Sangat sederhana, sangat sederhana. Ada tapi itu ada memang sangat sederhana sekali. Itu kembali ke cara-cara lama gitu. Meloloh, udah itu istirahat dan makanan. Itu yang paling sederhana gitu. Karena ketika di daleman kita ini bagus gitu, jelas lah suara akan bagus gitu. Karena aku kan kebetulan penyanyi juga ya, kerjaannya nyanyi. Dan aku tahu persis seberapa berat tuh untuk mengutilitaskan apa namanya vocal cord kita, pita suara kita tuh kalau nggak bagus. Karena banyak kan penyanyi-penyanyi yang kayak Adele loh, setelah Adele loh, dia sampai operasi hancur suaranya. Artinya orang bisa kehilangan suara immediately langsung gitu kalau memang abuse penggunaannya kan. Tapi dalam dunia pedalangan itu diajarin bahkan ada resep-resepnya untuk itu. Ya ada resepnya lah. Itu sebenarnya sangat sederhana gitu. Terkadang kita tidak mempelajari hal-hal dulu itu yang sederhana. Ada. Ya. Oke, lanjut lagi ke isi film tadi. Kalau aku lihat juga di film itu, Beli Jero ini punya karakter yang sedikit pemarah gitu. Pemarah sekali. Aku lihat sampai wah nih film ini ternyata sebelum itu Beli Jero nggak tahu masih gitu kah sekarang. Kalau saya takut nanti. Itu tercerita ketika ada scene di mana Beli Jero tuh mukulin lah istri ya. Iya. Mukulin istri ya. Itu gimana tuh Beli Jero? Wih, Waduh, sebenarnya apa malu yang untuk melatar belakangi hal itu bisa terjadi? banyak hal sebenarnya. Yang pertama adalah pertentangan batin dengan orang tua. Ada tekanan di sana ya. Jadi kita selalu berselisih paham dengan orang tua. Dan itu sama-sama bertahan. Tidak sedikit loh, rentang waktunya itu hampir 5 tahun. Jadi saya pernah tidak ngomong dengan orang tua 1 tahun. 1 tahun bener. Oh, ada gitu. Konfliknya Iya. karena ini hal-hal seperti ini. Karena perbedaan pemahaman. Tentang Aji itu tidak mau anaknya jadi petani. Oh, itu. Tapi Yang saya itu terus ada. bersikeras untuk membuktikan diri bahwa Oke. jadi petani itu bisa gitu. Wah, sampai Bahkan saya membantu pekerjaannya beliau. Waktu itu Aji itu punya traktor gitu. Karena udah hilang lah, sapi itu udah hilang gitu. Beliau juga nanam tembakau, jadi petani tembakau gitu. Punyalah traktor gitu. Dari punya 1, 2, 3 sampai 4 punya traktor. Yang mengoperasikan traktor itu saya gitu. Dan itu menghasilkan. boleh dikatakan kategori oke lah ya. Iya, lumayan waktu itu saya bisa hidup dari itu. Ketika saya memberikan orang tua bahwa seolah-olah saya sudah bisa memberikan orang tua, tidak pernah senyum pun tidak pernah gitu. Oh, gitu. Nah itu yang membuat selalu bertentangan bertahun-tahun gitu. Akhirnya saya harus mempertahankan diri bahwa saya benar gitu. Seolah-olah bapak itu wajibnya Jero tuh dikasih uang dari hasil pertanian itu juga marah dia walaupun sukses gitu ya. Iya, marah dia. Mungkin ini jalur ya. Kalau kita ambil lagi ke ceritanya yang diilhami oleh ini, mungkin itu satu manifestasi dari leluhur masuk di sana. Karena kamu di sini kamu harus itu mungkin ya. Karena menarik tuh. Nah, Haji tidak pernah menceritakan latar belakang beliau di pertanian gitu. Saya mengetahui sedikit demi sedikit ketika Haji meninggal. Oh, baru udah meninggal. Sudah meninggal, baru saya kembali ke belakang melihat perjalanan beliau, kenapa seperti ini, selalu mempertanyakan perjalanan beliau gitu. Dan itulah yang menyadarkan hari ini itu saya tidak pernah bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua sebenarnya. Nah, ini kesempatan nih. Sehingga saya ada kata atau apapun yang ingin disampaikan kepada almarhum, mudah-mudahan beliau ada di sini hari ini, tolong sampaikan. This is precious, ini precious sekali. Saya tidak akan menyampaikan apa-apa, tapi saya akan melakukan keseharian saya memang benar-benar sesuai harapan orang tua saya. Terakhir 2021 saya Aji ngaben gitu.
saya 1 bulan penuh memohon maaf kepada orang tua saya. Saya totalitas hasil wayang saya dipakai untuk membuat tenda, saya belajar banyak terhadap uperengge, terhadap segala pekerjaan terkait upacara yang ngaben. Karena hanya itu saja saya tidak mungkin berkata-kata mohon maaf. Saya tahu. Wah, tenangin dulu. Wow, ini merasa terhormat. Ini hal yang menurut saya mungkin akan sangat susah disampaikan kalau kita tidak arah pembicaraannya ke sini, karena saya tangkap jujur apa yang bisa beliau sampaikan. Bahkan kata sudah tidak lagi bermakna kepada apa kemuliaan orang tua saya yang diberikan kepada saya dengan teknik-tekniknya, mungkin dengan cara dia marah, dengan cara apa. Tapi beliau mengatakan bahwa cara saya berterima kasih adalah melakukan apa yang saya sudah dapat hari ini untuk menunjukkan pada beliau kalau memang ini yang beliau mau, I do it with full of heart gitu. Itu seperti itu. Wah, terima kasih. Saya sempat bikin lagu lah sederhana gitu. Judulnya Dijale gitu. Nanti kita taruh link-linknya, Ji. Filmnya, apa namanya, jadi lagu-lagunya. bukan penyesalan, sebuah perjalanan hidup saya yang saya tidak bisa mengulang kembali. Perjalanan kehidupan begitu pentingnya orang tua yang sulit sekali mencari orang-orang tulus yang betul-betul bertahan dengan komitmen awal gitu. Jadi itu yang membuat saya hanya lewat itu saya bisa gitu mencurahkan hati lah. Ya, mencurahkan rasa terima kasih itu dengan melakukan ini dengan baik. Wah, ya. Dan tidak jauh juga kalau saya pikir ya dengan kalau kita bandingkan petani dan dalang, dua-duanya juga memiliki mazhab yang mulia kepada masyarakat. Dan beruntungnya saya juga bergembira ketika saya sudah menjadi dalang dan pentas wayang, Aji selalu menonton gitu. Dan satu harapan Aji itu ketika saya mendalami pedalangan ini setelah Mewinten 25 Desember 2015, beliau pernah mengatakan kepada saya dan istri saya, wayang malu selegang, nah paling bedek 10 tahun, suwunto tincapang ben pelajaran nih, gitu. Dan hari ini sudah tahun ke-9 gitu. Dan rencana tahun depan saya juga akan meningkatkan lagi pembelajaran terkait pedalangan yang lebih dalam gitu. Apapun itu aku donasi doa. Terima Karena kasih. Ini juga itu berkat support sangat kawan-kawan. mulia ya. Nanti saya bisa bicarakan seperti apa yang saya katakan di depan itu. Pedalangan itu sebuah institusi, tradisi dan spiritual bahkan yang memiliki kebijakan tadi, mencari sesuatu, mendig down something deeper, deep dalam sehingga peradaban ini sehat untuk menjalankan ke masa depan. Kalau ilmu ilmu sainsnya bisa dikatakan ada eschatologis namanya. Eschatologis itu adalah ilmu masa depan dengan cara-cara ontologi, dengan cara-cara mengetahui bahwa ini karma. Kan dalam cerita itu kan pewayangan itu kan syarat sekali dengan itu, etika, bahkan tata negara, bahkan bagaimana moral value dalam Film Jejak Sang Leluhur itu saya hampir tidak pernah menonton gitu. nangis selalu. Ya selalu tidak bisa. Hanya sekali saya nonton ketika di Bali Nali kayaknya sepertinya itu. Oh, Bali Nali. Ya. sebuah Pernah di acara. sebuah acara. Saya hanya di sana gini, nonton full gitu. Karena itu hampir 100% benar semua gitu. Arogansi saya sebagai manusia, berani dengan orang tua, berani dengan istri saya, itu panjang sekali. Saya sekarang sudah 20 tahun bersama istri dan tidak ada anak gitu. Belum dikaruniai anak gitu. 8 tahun. 19 tahun, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun Ya. menikah. Nah di tahun pertama sampai tahun kelima itu seperti di film itu dah.
Ini menarik nih, mumpung kita perbincangannya pertama emotionnya dapat, feelingnya dapat. Alangkah baiknya kalau kita membicarakan tentang itu tadi keras jiwanya Jero. Nah, tadi pertanyaan aja. Waktu itu memang dalam kondisi kesadaran yang tahu nggak ini salah atau waktu itu memang benar-benar blank. Kalau dilihat dari sekarang, kenapa sih waktu itu gitu? Menurut saya itu sebenarnya salah satu gangguan jiwa. Gangguan jiwa ya? Ya. Ada psikologi yang Ya, berbincang ya? seharusnya saya harus berobat gitu. Tetapi saya tidak merasa sakit. Itu yang membuat waktu itu kesadarannya makanya blank ya. Karena penyakit pikiran itu tidak akan bisa diobati ketika dia tidak merasa sakit. Ya. Itu sebenarnya Dan poinnya sekali. Obatnya hanya harus bisa merasa senang, mengenali diri kan? Di mana saya dapat itu ada karya sastra besar namanya Geguritan Sucite Subudi. Ini nanti menarik nih. Di sanalah saya menyadari bahwa saya sakit gitu. Apa itu dalilnya? Apa kalimat atau apa yang bisa Beli Jero ambil untuk saya? Di sana Katakan apa yang paling mengena itu membuat adalah tentang kebodohan diri. Jadi jelas sekali di sana bodoh itu bukan kita selalu melakukan kesalahan gitu, bukan itu. Tetapi bodoh menurut tafsir saya di Geguritan Sucite Subudi itu adalah kesalahan yang kita tidak mau keluar dari itu gitu. Mungkin Itu yang ditekankan. Ya. Kemarin saya sempat bikin cerita, bikin story di Facebook. Saya ngomong ini. Sampaikan pada anak-anakmu. Salah itu nggak apa-apa. Bohong itu jangan. Karena kebohongan adalah satu kesalahan yang dibuat. Maksudnya yang kamu tahu tapi kamu tidak beranjak dari itu. Itu mungkin ya. Dari itu dapat ini ya. Wah, ya mantap. Kalau di sana disebutkan tambat gitu. Tambat itu bodoh. Ya. Tapi Bodoh itu bukan nggak bisa baca. Itu ya. udah kesalahan yang tidak mau keluar dari sana. Kebodohan adalah ketika kita tidak bersahabat dengan satu kesadaran. Ya. Kita hilang sadar gitu, itu bodoh ya. Itu Banyak pejabat kita hilang sadar. Oh ya, mumpung gitu boleh aku undang istri. Boleh. Boleh ya untuk lebih ada verifikasi lagi. Mungkin nanti bohong-bohong nanti. Ayo teman-teman, aku undang istri beliau. Siapa nama istri? Jero Putu Darmini. Jero Putu Darmini. Tambah tengawi nang lacur, bolak balik manu madi, bingke melai benduke, dekang ngober sukan hati. Wah. Saya suka banget. Saya sangat percaya dengan frekuensi. Vibrasi suara itu bisa menggerakkan benda yang paling berat sekalipun, termasuk kesadaran manusia. Terima kasih. Selamat datang di podcast Kertas Kosong. Siapa yang saya bisa panggil? Jero aja. Mau Jero siapa? Jero Putu. Jero Putu. Jero tu. Gimana perasaannya dinyanyiin tadi? Gimana rasanya? Oke ya, langsung aja kalau gitu. Gimana rasanya memiliki seorang lelaki yang memiliki spesialisasi sebagai dalang? Suka duka lah, boleh. Sukanya dulu diomongin, dukanya. Sukanya? Jujur aja. Iya, sukanya apa? Sukanya dia menghibur. Menghibur ya, menghibur. Sukanya? Mau Jero? Apa itu? Ya, Apa aja jujur aja. Apa adanya ini. Ini bukan settingan gitu. Nggak. Ini salah satu perjalanan kehidupan. Ya. Jadi kelak ini akan menjadi sebuah cerita. Ini dokumentasi kehidupan. Ini tidak bisa Bilang aja dibohongi. ya enak, gimana sih kalau dia nyanyi kadang-kadang pas sakit kepala jadi hilang atau tambah parah mungkin. Canda. Gimana aja? Senang aja. Seneng ya, seneng. Beliau kan kalau dibilang satu kebijakan cerita-cerita yang dia punya tuh pasti banyak lah karena dia belajar di sana kan. Pernah nggak dikasih cerita terus tiba-tiba
masalahnya yang ada di dalam hati, di benaknya Mbok Jero tuh jadi hilang karena satu cerita yang dikasih tahu, apalah tentang kehidupan gitu. Oh, apa sih? Ya ngomong aja. Malu dia. Nggak pernah dia gini. Kalau gininya, dukanya? Kalau dia marah, Marah ya. Nah ini nih, kalau marah nih. Berarti sukanya hampir tidak bisa dikatakan lagi, itu artinya banyak sekali. Jiwanya sudah full dengan hal itu, jadi susah dikatakan. Nah ini sekarang dukanya pemarah. Waktu itu yang waktu di film tuh persis begitu, pernah dipukulin gitu. asli. Ya asli gitu. Apa yang membuat Mbok Jero ini bertahan dengan kondisi yang kalau beliau sendiri bilang waktu itu beliau gila tuh. Ya. Demen ragane kenten tapi sering marah. Makin pun berubah. Berarti kebang waktu lah, pasti suatu saat berubah tuh percayaannya Mbok Jero ya. Apa lagi yang paling keras tuh apa sih? Apa yang paling menurun Mbok Jero sampai hampir pergi? Pernah. Apa itu waktu itu, saat apa itu? Dia minum sampai mabuk, ribut gitu. Ribut yang dipukulin itu juga ya dalam kondisi mabuk. Kalau gitu gini aja, Beli Jero coba tanya sesuatu ke istri yang mungkin selama ini belum Beli Jero tanyakan. Apa ya, sebenarnya nggak pernah bertanya dia. Cuman yang berbeda yang selama ini kita yang tidak pernah temukan gitu. Apalagi hari ini banyak gonjang-ganjing gitu terhadap kaitan organisasi yang disebut keluarga gitu. Jadi selama saya pacaran dengan dia 5 tahun dan nikah sudah 20 tahun. Jadi 25 tahun saya mengenal dia. 20 tahun lah yang resmi gitu. Dia satu kali pun dia tidak pernah bahasa Balinya ngambul gitu. Itu keteguhannya dia ya? Itu keteguhannya, dia tidak pernah pulang dan dia tidak pernah cerita apapun dengan orang tua mertua saya gitu. Padahal waktu itu kalau boleh saya tahu Mbok Jero, bagaimana keadaan ekonominya waktu itu Kengken? Murad marid, Tapi bisa bertahan Mbok Jero. sangat murad marid. Kita pas-pasan sekali. Hidup kita pas-pasan sekali. Mendijil, Hanya untuk makan. Mbok Jero, kapan Mbok Jero bisa melihat Beli Jero Dalang Sembroli ini menjadi orang yang berubah? Sejak kapan? Sejak apa itu poinnya? Dari setelah kuliah tuh. Kuliah tuh dia ya? Oh berarti itu ya. Setelah kuliah tuh ada jiwanya Beli Jero yang di repair, ada terbenahi itu. Seperti apa yang kita sudah sampaikan tadi. Dari awalnya jiwanya gelap, terus tiba-tiba menemui hal yang disenengin, akhirnya tumbuh kecerahan baru dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa ceritakan mungkin lebih dari itu? Ada bisa dirasakan secara pribadi nggak tuh? Sebenarnya banyak gini perenungan sebenarnya. Jadi sampai hari ini pun saya juga belum memahami apa itu baik gitu. Tapi karena keburukan sifat saya waktu dulu itu, hari ini merasakan saya membaik dari sebelumnya gitu. Jadi kita tidak pernah tidak ada target gitu. Jadi lebih ke ngalir menjalani kehidupan yang apa adanya. Artinya kenyamanan hidup, berbuat hal kecil gitu. Hanya itu yang kita jalani bersama hari-hari ini. Artinya hari demi hari. Karena menikmati sebuah proses, kemumetan dulu jadi hilang ya, mumet-mumetnya yang bikin memantik Beli Jero jadi orang yang emosian gitu ya mungkin ya. Ya, ada teman untuk melampiaskan lah. Ya mungkin wayang-wayang itu juga adalah teman ya kan yang bisa di ini. Apa ya kalau mungkin pertanyaan terakhir ya. Harapannya lah mau ke depannya Kengken pesan dari apalah. Haji Kengken keselamatan kurang pangkine Ji. Apa? Ngomongnya sih kan dong. Dia malu kalau gini, nggak pernah soalnya. Oh ya, ya mungkin itu aja
Yang penting terkonfirmasi bahwa Beli Jero Dalang ini dulu adalah seorang yang melakukan KDRT. Ya benar. Iya kan? Iya, iya. Tapi akhirnya itu obat itu bukan sesuatu yang dimakan oleh mulut aja, tapi dimakan oleh jiwa aja. Itu mungkin kita simpulkan. Dan saya sering berbagi itu sebenarnya. Ya sering sekali dengan banyak juga kawan-kawan yang seperti saya dulu gitu. Sayangnya jarang sekali yang apa namanya mau untuk berubah itu. Sering saya berbagi karena berdasarkan pengalaman yang saya jalani sebelumnya, dan itu juga salah satu apa namanya menurut saya penting untuk dibagikan kepada orang lain gitu. Oke, kalau gitu teknis ya, hal-hal yang teknis ya. Beli Jero kan dalang itu kan kalau posisinya di tradisi spiritual kita sebagai Hindu itu adalah satu gini ya, apa namanya, kayak jabatan lah ya, jabatan spiritual, jabatan tradisi ilmu spiritual Hindu ya. Kan dilantik juga, maksudnya dilantik itu dalam hal diupakarai, Iya. Itu berdua. Oh, ya, jadinya berdua. Apa nama Jero Dalang istri berarti? Bukan karena dia karena memang di awal memang namanya Jero gitu. Oh gitu memang. Ya karena ya dibalik kan gitu ya orang apa Jabe nganten Jana Gusti. Oh gitu. Jadi Jero gitu. Tapi bukan Jero yang bukan Jero dalam ya. Tapi dalam proses gininya penyucian dirinya itu lewat pewintenan saya berdua. Ya mungkin Mbok Jero mungkin sudah bisa istirahat dulu. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya sekedar ingin tahu gini loh. Kalau lihat-lihat orang ganteng ini bukan wanita yang sangat cantik gitu. Itulah minimal. Dengan profesi ini dan wah itu luar biasa. Ya. Ya, udah ngomong apa dia sebenarnya? Malu.